Ini adalah laptop tertipis yang pernah gua review, yaitu laptop Acer Swift Edge 16 dengan prosesor yang ngebut, layarnya udah gede, panelnya pakai OLED. Pokoknya luar biasa enteng. Dengan desain yang simple, cuman ada logo Acer di bagian belakang layarnya, nggak ada detail apapun lagi. Polos aja gitu. Laptopnya tipis dengan ketebalan 12,9 mm atau kalau dibuletin jadi 1,3 cm. Bisa kamu lihat juga perbandingan ketebalan iPhone gua dengan laptop ini. Nah, setipis itu, hampir mendekati ke ketebalannya seperti iPhone gua. Acer top banget sih ini, bisa ngebuat komponen-komponennya menjadi tipis, tapi performa laptopnya itu tetap ngebut. Untuk bobotnya di kisaran 1,2 kg, seenteng itu deh 1,2 kg. Gue pun coba apakah laptop ini bisa diangkat pakai satu tangan. Nah, ini tuh bisa jadi tolak ukur apakah laptop tersebut didesain sebaik mungkin atau ya biasa aja. Ternyata setelah gue coba, laptop Acer ini bisa dibuka pakai satu tangan dong. Dengan begitu, kalau mau buka laptop ya nggak usah repot-repot nahan bodi laptopnya buat ngebuka layarnya. Jadi lebih mudah dong untuk buka laptop menggunakan satu tangan aja. Laptop ini sudah ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 7 7800U dengan 8 cores dan 16 thread. Base clock-nya itu 3,3 GHz dan maksimal boost-nya itu sampai 5,1 GHz, secepat itu. Selain itu, prosesor ini udah ditenagai dengan Ryzen AI. Nanti gue bahas deh lebih lengkapnya. Nah, untuk integrated GPU-nya itu memakai Radeon 780M. Untuk gaming tipis-tipis ya masih oke lah, bisa berperforma dengan baik. Untuk RAM-nya udah dual channel 16GB DDR5 6400 MHz, udah pakai SSD NVMe 512GB. Lanjut bahas layarnya nih. Seperti yang udah gue sebut sebelumnya bahwa laptop ini udah pakai panel OLED. Seperti yang udah kita ketahui bahwa panel ini memiliki kepekatan warna gelap itu benar-benar hitam. Kalau di panel TN misalnya, kelihatan banget warna hitamnya tuh kayak keabu-abuan, nggak hitam pekat. Bezelnya juga tipis dengan ukuran layarnya itu 16 inci dengan resolusi 3,2K atau 3200 x 2000 pixel. Aspek rasionya 16:10 dan refresh rate-nya itu mencapai 120 Hz. Pokoknya manjain mata banget deh dengan panel yang udah OLED. Sejernih itu. Mau dipakai color grading, akurat warnanya, atau dipakai untuk buat ngedesain warnanya sesuai dengan yang dicetak misalnya. Sudah dapat sertifikasi dari VESA dengan True Black 500. Di atas layarnya ada webcam dengan resolusi 1440p. Untuk keyboard laptop Acer Swift Edge ini udah dilengkapi dengan numpad dan udah ada backlight warna putih. Touchpad-nya pun ukurannya besar dengan penempatan yang pas di bawah tombol spasi. Jika dilihat di sebelah kiri laptop ini ada dua USB Type-C 3.2 Gen 2, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan HDMI 2.1. Nah, untuk port charge-nya itu pakai USB Type-C ya, yang ada di sebelah kiri. Untuk port di sebelah kanannya itu ada Kensington lock, USB Type-A 3.2 Gen 1, card reader micro SD, dan port audio jack. Lanjut untuk uji benchmarknya nih. Gue coba tes SSD-nya dan mendapatkan kecepatan bacanya itu menyentuh angka 3556 MB, dan untuk kecepatan nulisnya itu nyentuh di angka 3374 MB. Nah, untuk tes Cinebench R23 untuk skor multicore-nya itu tembus di angka 8724, dan untuk skor single core-nya itu tembus di angka 1692. Walaupun laptop ini tipis, enteng, dan lebih diperuntukkan untuk kerja, siapa sangka laptop Acer ini masih bisa jalanin Genshin Impact dengan lancar. Dengan settingan lowest resolusi 2560 x 1600 pixel, laptop ini bisa stabil di angka 60 fps. Selama gua main pun nggak kerasa tiba-tiba drop fps yang benar-benar bikin ngerasa nge-lag, itu nggak kerasa. Nyelesain daily misi, berenang di fountain pun lancar, nggak ada drop fps. Lanjut untuk game Valorant dengan settingan low, resolusinya full screen 3200 x 2000 pixel. Laptop ini bisa berperforma dengan baik, tembus di angka kisaran 100 sampai 120 fps. Jadi dengan layar 120 Hz bisa dipakai buat main game seperti Valorant yang support refresh rate yang tinggi. Main pun jadi nyaman karena layarnya sudah OLED, refresh rate-nya 120 Hz, resolusinya udah 3,2K. Jadi nembak pun bisa lebih akurat. Sekarang nyobain ngedit nih di Premiere Pro. Gua coba ngedit video 1080p dengan editan yang simple, cut to cut tanpa grading. Walaupun timeline-nya itu merah, tapi scrubbing di timeline-nya itu tetap lancar.
nggak kerasa ada delaynya. Dicoba playback pun dengan resolusi full, itu lancar, nggak tersendat-sendat. Benar-benar secepat itu prosesornya. Gue pun coba ekspor video 1080p dengan durasi 3 menit 17 detik. Acer Swift Edge ini bisa nyelesain dengan cepat di angka 1 menit 54 detik. Sudah selesai ekspornya. Jadi secepat itulah, nggak nyentuh di angka durasi videonya. Jadi menurut gua laptop ini bisa diperuntukkan untuk kebutuhan pekerjaan kreatif seperti editing video. Ngomongin Ryzen AI nih yang sebelumnya udah gue sebut nih. Ryzen AI yang bisa gue coba ini ada di fitur webcamnya. Jadi di webcamnya itu ada fitur namanya eye contact, yang dimana ketika kita ngelihat layar laptopnya nih, bisa seolah-olah melihat ke depan kamera. Jadi bener-bener seberguna itu loh kalau misalkan lagi presentasi terus lagi baca di depan layar laptop, matanya masih bisa terlihat kalau lagi nggak baca di depan layar. Matanya jadi bisa terlihat seolah-olah ke depan kamera. Selain itu ada fitur automatic framing dan background effect. Oke, sekarang gue lagi nyobain kamera di laptop ini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur, yaitu ada automatic framing, portrait light, eye contact, dan background effect. Nah, gue cobain automatic framing dulu. Nah, nanti dia bakal otomatis nge-framing kayak gini. Ini benar-benar berguna banget sih. Nah, gila. Sekeren itu ya. Dan pergerakannya juga smooth. Gue coba eye contact. Jadi gue nggak ngeliat ke kamera pun, itu seolah-olah gue lagi ngeliat ke kamera. Jadi gue kayak agak ngeliat ke bawah juga kayak ngeliat ke kamera. Nah, coba kalau gue matiin. Nah, jadi kayak posisi matanya tuh berpindah. Kayak ini background effect. Nah, ngeblur gitu ya. Oke, sini better ya, lumayan untuk efek blurnya juga. Oke, ada fitur kayak gini nih, bikin kamera di laptop tuh bisa lebih berguna ya. Nah, Zoom meeting atau video meeting ini benar-benar berguna sih. Apalagi automatic framing nih, ini benar-benar seseru itu tuh. Bisa otomatis dong. Lanjut untuk speakernya nih, walaupun laptopnya tipis, tapi speakernya bisa berperforma dengan baik. Dengan volume maksimal pun nggak kerasa ada suara sember gitu, masih bisa terdengar dengan baik. Nah, ngomongin harganya nih, sayangnya Acer Swift Edge 16 OLED Ryzen 7 7840U ini tidak masuk ke Indonesia untuk produknya. Tapi produk Acer Swift Edge yang beredar di Indonesia itu memakai AMD Ryzen 7 6800U. Tentunya ada beberapa perbedaan spesifikasi dengan laptop yang saat ini gue review. Oke, jadi ini pendapat gue nih. Laptop yang ringan, tipis, layarnya 16 inci dengan panel OLED, resolusinya udah 3,2K. Ini benar-benar memberikan pengalaman yang berbeda ketika memiliki laptop seperti ini. Prosesornya juga powerful untuk dipakai pekerjaan seperti editing video. Gue pribadi sih bisa merekomendasikan laptop ini jika kebutuhannya itu untuk pekerjaan kreatif seperti editing, desain grafis, atau kayak membuat ilustrasi. Mau dipakai gaming pun masih bisa ya, asalkan gamingnya tipis-tipis ya, nggak begitu ngebebanin laptopnya. Jadi perlu kamu ingat juga kalau laptop ini tuh bukan laptop gaming, jadi bisa dipakai sewajarnya aja lah kalau untuk main game. Yang terutama pastinya untuk kerja. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Gue Adam Nandi, dadah.